Cita-citanya apa nanti kalau udah gede, Virus? Polisi. Oh. Ini nanti kalau jadi polisi ahli baca Quran keren. Apalagi kamu hafal Quran, Virus. Kamu kalau hafal Quran 30 juz masuk kepolisian tanpa tes langsung diterima. Nggih Pak Kapolsek nggih. Iya gitu, langsung masuk Polri tanpa tes. Tapi harus hafal Quran. Ada jalurnya nanti. Ayo coba kamu mau baca. Udah pernah ikut lomba Qori? Enggak. Kamu ini mau naik panggung sendiri apa disuruh? Enggak tahu aku. Kok enggak tahu? Ayo coba dibaca. Auzubillah. Ayo, mulai. Ayo. Hah? Sholawatan. Ya udah sholawatan. Ayo, sholawatan. Ayo cepat. Ayo. Oh, sebentar. Ayo. Masa kalah kamu sama Bu Jamilah tadi? Apa? Terserah kamu mau sholawatan apa. Pakai mic nak kalau ngomong, pakai mic. Kamu nak kena Madura ya? Hide nak kena Madura. Babang hide Madura. Empuk ke Madura. Hah? Ayo cepetan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyara salatan tubashiruna biha kate tak ombe gak ditutupi ngene kok wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Dah, kamu kalau diajak ngomong kok nggak mau sih? Malu. Nah kalau malu kenapa kamu naik? Kan disuruh. Yang nyuruh siapa? Gak tahu. Nggak ada yang nyuruh kok naik kamu? Masa ada polisi kok malu? Polisi nggak boleh malu kamu. Naik sendiri berarti tadi kamu. Pengen apa naik panggung? Pengen apa? Pengen sarung. Nah ya makanya kalau pengen sarung kalau ditanya diajak ngomong jawab. Virus. Kamu dipaksa sama mamamu ya? Disuruh naik sama mamamu? Iya. Terus ayahmu nggak ikut ke sini? Enggak. Kemana ayahmu? Nganter doang. Oh ayahmu nganter doang ke sini terus habis itu pulang? Iya. Ayah opo ngono iku? Berarti ayahmu saiki ngopi nang warung ngono lho. Ngono. Ini nanti kalau kamu dapat sarung dipakai sendiri apa dikasih ayah? Kalau kebesaran ya dikasih ayah. Enakan ayahmu nggak teko kok. Kalau kebesaran dikasih ayah, ya nggak jadi sarungnya besar berarti nggak tak kasih sarung berarti. Ayahmu ngantar doang terus pulang. Ya. Terus nanti kamu pulangnya gimana? Diantar lagi. Sama ayah? Iya. Oh berarti ayahmu tugasnya antar jemput. Mamamu sing ndi to mamamu? Sing ndi mamamu? Yang mana? Itu. Oh itu. Oh alah, kamu anak keberapa kamu? Ke-1. Anak ke-1. Adikmu berapa? 1. 1. Pengen nambah adik enggak? Enggak. Dan nanti kalau mamamu punya adik lagi gimana? Ribet. Hah? Ribet. Ribet? Iya. Wong rencananya masih tambah 3. Mau anak tambah adik 3? Berisik nanti di rumah. Yo enggak kok berisik malah rame asyik kalau adiknya banyak. Enggak mau aku. Hah? Enggak mau. Udah bilang sama mama kalau gitu. Enggak, malu aku. Ma, udah adiknya 1 aja. Ini ngomong gitu. Minta 1 lagi. Ngomong gitu aja. Ma, minta adik 1 lagi. Oh, udah tak bilangi, ma adiknya 1 aja, minta 1 lagi aja. Ya udah karena udah nanti dibikinkan 1 lagi sama mamamu. Minta yang cowok apa yang cewek? Yang cewek aja. Oh yang cewek aja. Sekarang 1 adikmu cowok apa cewek? Cowok. Oh berarti nanti yang terakhir cewek. Iya. Ya udah wes sarung. Udah. Aku soalnya mau pindahin udah jam 10:30. Ayo melu aku. Sarungnya cap mangga ini. Ayo kata-kata kayak Bu Jamila tadi, yang bagus. Ayo, yang lucu. Ayo cepetan. Virus. Ajari. Enggak tak kasih kalau diajari. Terserah kamu kan bisa. Kata-kata terserah. Ayo.
Sarung mangga anti suwe, anti jebol, anti kobong, ngono ya. Ayo cepetan. Ayo. Sarung cap mangga anti jebol, anti rusak. Los. Nah, ono, los, ono. Pokoknya los sih maksudnya melorot. Nah, gini wes. Virus. Dah. Aku itu mau pindah virus. Tak kasih. Dah 200, dah wes. Ngene tok ya lah 200 wae ngono tok. Wes. Tugas utama manusia itu kan jadi orang baik. Lah kata Rasulullah, orang baik itu siapa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Orang baik itu orang yang bisa berbagi manfaat kepada orang lain, berarti menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain. Orang baik itu orang yang bisa membahagiakan orang lain, berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Padahal yang bisa berbagi kebahagiaan hanya orang-orang yang hidupnya sendiri bahagia. Lah kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, apa bisa dia berbagi kebahagiaan kepada orang lain? Ya enggak lah, wong hidupnya sendiri nggak bahagia kok mau membahagiakan orang lain. Betul? Hanya orang-orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan, hanya orang-orang yang punya kebahagiaan yang bisa berbagi kebahagiaan. Padha karo ngene lho, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Lah nek wong sing ora ndek duit kaya sing ndoprok-ndoprok nang ngisor kuwi, ya gak iso kate bagi-bagi duit. Isoe malah jagakno oleh ndum-nduman. Wis ngono iku. Lha wong dene dhewe gak duit kok kate bagi-bagi duit. Lah wong dene dhewe gak bahagia kok kate bagi-bagi kebahagiaan. Maaf Bapak Ibu, orang susah itu bisanya ya bagi-bagi kesusahan. Sampean kalau ndak percaya, sampean duduk bersanding dengan orang susah, tojuk nang sebelah wong susah, gak suwe mesti sampean katut susah, dicurhati, disambati, akhirnya susah sampean, diutangi. Mangkane aku mau lungguh jejer sampean kebejer kok kini orang susah. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang suka menyusahkan orang lain hidupnya pasti akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka menolong orang lain, ya dia akan ditolong oleh Allah. Ini rumus ini. Nah, berarti kita kan harus bahagia supaya bisa membahagiakan orang lain. Kalau kita sudah bisa membahagiakan orang lain, pasti dunia akhirat kita akan dibikin bahagia oleh Allah. Amin. Apa potonganmu tukang nyusahno wong. Coba ibu maaf, selama ini hidup ibu sama suami, hidup ibu ke suami lebih sering membahagiakan apa lebih sering menyusahkan, Bu? Coba ibunya dulu yang jawab, bapak diem. Ibu kalau ke suami lebih sering membahagiakan apa menyusahkan? Membahagiakan apa menyusahkan, Pak? Ini jelas ketara gak rukun nih wong loro iki. Istrinya bilang membahagiakan tapi suaminya bilang menyusahkan. Nah, istri yang suka membahagiakan suami ya akan dibikin bahagia hidupnya sama Allah. Suami yang suka membahagiakan istri ya akan dibahagiakan hidupnya sama Allah. Tapi istri yang suka menyusahkan suami siap-siap disusahkan dunia akhiratnya. Suami yang suka menyusahkan istrinya siap-siap akan dibikin susah dunia akhirat sama Allah. Wedi ketoke. Nah sekarang ini banyak suami-suami yang tidak sanggup membahagiakan istrinya, apalagi istri kepada suaminya lebih banyak lagi.
Ngono. Wes nanti kalau waktunya cukup tak sambung. Kalau nggak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi. Lah terus bahagia itu nikmat, Bapak Ibu. Bahagia itu yang bikin hidup nikmat. Dan ini perlu jadikan catatan ya. Nikmat itu nggak harus enak. Banyak orang yang salah dianggap nikmat dengan enak itu sama, padahal beda. Nikmat karo enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Ini kalau nggak tak jelaskan mesti nggak paham. Soalnya warga Bonsari Wetan ki terkenal cantik-cantik, cuma agak on. Udah dengerin sayang ya, waktunya kita biar tek 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 tek. Udah tolong, aku kesini tuh demi kamu. Ya udah lumayan lama sih aku nggak ngaji di wilayah Probolinggo, kangen banget. Udah kamu nggak usah diungkapin, aku udah tahu kok kalau kamu udah lama memendam rindu sama aku. Nikmat itu nggak harus enak. Jadi nikmat itu kadang-kadang sakit tapi terasa nikmat. Nikmat itu kadang-kadang capek tapi terasa nikmat. Gitu loh. Oke, tak kasih contoh biar bisa jawab. Tak kasih contoh. Makan di restoran mewah dengan makan di tengah sawah, enak mana? Nah, ancene potonganmu gak tahu nang restoran. Kok iso enak ning sawah lho? Wong nek gak tahu mlebu restoran yo ngono iku. Kalau bicara enak, jelas lebih enak di restoran mewah. Harganya aja lebih mahal, menunya lebih lengkap, bumbunya lebih spesial. Kalau bicara enak loh, jelas lebih enak makan di restoran mewah. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Makan di tengah sawah, atine tenang, ndak mikir utang. Walaupun tubuhnya kotor wis jibrat lemah ndak karuan, dikirim sama istrinya. Masya Allah, makan di tengah sawah nikmat, padahal nggak ada lauknya, cuma nasi sama sambal kecap tok plus sate. Lah ini ya udah, nasi sama sambal tok wes. Nasi sama sambal tok nikmatnya ndak karuan. Loh, lebih sambelnya tambah nasinya, lebih nasinya tambah sambelnya, lebih sambelnya tambah nasinya. Nasinya ada, sambelnya habis, cidono linet kok ngisor. Campur uget-uget nikmatnya gak karuan kok. Gak mikir utang. Lah makan di restoran mewah kalau hatinya nggak tenang, kepikiran utang, gak nikmat. Kadang baru 2 sendok ditelan, sendokan ketiga keselek gara-gara dengar orang batuk dari belakang. Lah yang batuk itu suaranya persis wong sing diutangi. Nah, sing guyu ketara pengalaman ditagih utang. Ya enggak nikmat, gitu loh. Paham? Diulang satu lagi, kalau ini mesti bisa jawab. Tidur di spring bed sama tidur di pring kriet, enak mana? Nah, wis iso jawab pesan, wis tahu rumusnya kok. Lo kalau bicara enak ya jelas enak tidur di spring bed, mentul-mentul mendut-mendut. Tapi soal nikmat, mungkin ini lebih nikmat yang di pring kriet. Di pring kriet walaupun toko pring galari lo, mau tidur aja gegere kecepet, kecantol paku, kriet. Tapi begitu tidur sek, mimpi berangkat umroh, naik pesawat, dilayani pramugari, sampai sana langsung keliling, nikmat walaupun tidurnya di pring kriet.
masuk restoran, makan, minumnya es doger. Begitu ngelilir disedot tenan iler. Tapi nikmat gitu loh. Lah walaupun tidurnya di spring bed mewah, mentul-mentul, mendut-mendut, mimpine mimpi kecelakaan, mimpi kelelep, mimpi diuber-uber gendruwo, loro gitu loh. Makanya nikmat itu nggak harus enak, kadang-kadang nikmat itu sakit. Ibu-ibu, mbak-mbak tolong dijawab, dicubit itu sakit apa sakit? Sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit, cuma rasanya nikmat. Betul? Sakit sih sakit, tapi rasanya nikmat. Contohnya kamu dicubit sama aku, yo sakit tapi kamu ngerasa nikmat. Nganti siwel gak diobati kok malah diambak-ambak no gawe kenang-kenangan. Meneh dipamerno koncoe, mbak-mbak iki lho mbak dijewit abah Anza mbak. Sakit tapi terasa nikmat gitu loh. Makanya saya katakan nikmat itu nggak harus enak, kadang-kadang sakit tapi terasa nikmat. Maaf ibu-ibu, mbak-mbak, tadi nyampe sini jam berapa? Jam 5. La haula wala quwata illa billah. Sekarang udah jam 9 lewat, berarti udah 4 jam lebih di sini. Capek apa enggak bu? Bohong. Oh enggak capek kok lungguhmu alian peng 7. Sing silo sembujung metungkruk miring iwa miring nengen bokong gringgingen panas. Bohong. Kalau enggak capek bohong, pasti capek. Tapi ibu ngerasa nikmat, ibu ngerasa bahagia karena bisa berjumpa sama idola. Ngono. Capek tapi nikmat gitu loh bu, paham kan? Ya Allah, sekali lagi ibu maaf, hamil bahasa Inggrisnya the meteng. Capek apa enggak bu? Sakit apa enggak bu? Bapak enggak usah ikut jawab pak, itu enggak perhatian kok. Nggak kasihan, wanita hamil itu berat, suami nggak kasihan malah ditambahi bahannya. Orang hamil itu ya capek, payah, sakit. Nggak sakit gimana? Baru hamil muda aja udah muntah-muntah, nggak keluar apa-apanya itu. Kandungannya makin besar, makin besar, makin besar. Wah gak kena diselehno, ya kena diselehno. Tepak repot masak selehno sik golek mari centelno maneh. Hak kena. Capek, payah. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Beda kalau yang dikandung itu anak hasil arisan. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Nikmat banget. Wong ibunya lagi tidur malam-malam, bayi yang di kandungan itu nendang-nendang perut, deyel nyunjek ke atas, sakit itu tapi seneng. Suaminya tidur dibangunin, ya bangun ya kilo ya proyek garapannya sampean ya polae ya. Itu capek tapi saya maaf kalau saya ditanya, Abah jadwal ngaji kayak gitu loh, apa nggak capek tiap hari ceramah kemana-mana keliling? Nah kayak ini aja, tahu sendiri kan, saya itu malam sebelum ke Hongkong itu di Jawa Tengah sampai dini hari, nyampe rumah subuh langsung berangkat ke bandara, terbang ke Hongkong. Di sana 3 hari. Ini tadi nyampe bandara Juanda, ndak pulang, langsung ke sini. Bukan cuma satu tempat. Habis ini saya harus geser lagi ke pondok situ. Terus besok gesernya Sidoarjo Mojokerto. Ditanya sama orang-orang,
Apa enggak capek, Bah? Capek. Kalau saya ngomong enggak capek, bohong saya. Yo kesel, yo capek. Tapi meskipun capek, saya seneng karena saya dapat. Siapa ngomong duit-duit? Ini ngawur iki ngomong. Lo kalau saya ngomong nggak capek, bohong saya. Saya capek, Mas yo capek, aku seneng soalnya aku oleh. Astagfirullahaladzim. Wes sembuh jawaban kuwi kok bener ngono lho maksudnya. Ojo duwe to pikirane. Soalnya aku oleh barokah. Aku iso ketemu dulur-dulur sakmene akeh. Iki iso ngilangi rasa capekku ngono lho. Pikiranmu kok duwe. Sampeyan pikir kiai ku materialis ngono. Sampeyan pikir kiai ku moto duwien. Sampeyan pikir kiai-kiai iki nek karo duit terus moh ngono. Pikiranmu itu loh ya. Saya ingin sampaikan bahwa nikmat itu nggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu ya capek, ya kesel, tapi nikmat itu bahagia. Jangan dikira orang kaya hidupnya mesti lebih nikmat daripada orang miskin. Jangan suka tertipu dengan tampilan luar. Kayak gini loh, kayak gini. Jangan dipikir yang di atas panggung ini lebih nikmat daripada yang doprok-doprok di bawah. Lu dikira yang di atas panggung ini mesti lebih baik, mesti lebih mulia. Duduknya aja dikasih kursi, ono buahe, ono minume, ono degane. Sedangkan yang doprok di bawah itu lungguh grogalan, gak ono suguhane. Ini hanya tampilan dunia, sepertinya yang di atas panggung ini lebih baik, lebih mulia daripada yang doprok di bawah. Tapi hakikatnya dalam pandangan Allah belum tentu yang di panggung lebih baik daripada yang doprok di bawah. Bisa jadi yang doprok di bawah dan keplok-keplok itu sesungguhnya lebih jelek. Oh no, gak ngerti kok. Tampilan dunia apa? Lah terus ya saya nggak bisa lama-lama. Wong kene, maaf ya, wong kene durung ngerti saiki hitungane per menit. Terus lah mau izin. Lah kalau barokah, bahagia, nikmat itu ya jangan hanya di dunia saja. Rugi. Harus dunia akhirat. Dunia hingga ke surga. Lah kalau cuman di dunia saja rugi. Maaf, jadi orang terhormat misalnya, punya pangkat, jabatan, kedudukan, kalau cuma di dunia saja rugi. Berapa lama sih nikmat di dunia itu? Berapa lama coba? Laki-laki ganteng, gagah, tinggi besar, sehat, atletis, tubuhnya berotot, kuning kulitnya sauntu-untune. Berapa lama itu bertahan? 60 tahun ke atas. Loyo, betul? Yo lek sik enom ketemu arek wedok kaya kate ditebek kabeh. Coba lek wis tuwa. Oh arek wedok ayu kari plorak-plorok tok. Arek endi? Blongor-blongore. Dijejeri temen mengkeret. Masih diotek-otek wis gak iso ubah wisan. Padha wong wedok yang ngono, ayune wong wedok lho sak pira suwene bertahan. Maaf. Perempuan itu kalau masih muda, umur 20 sampai 30 tahun, wah jadi rebutan. Ibarat bola itu yang dipakai main sepak bola. Bola satu direbut 22 orang. Itu pun masih banyak pemain cadangannya. Tapi kalau udah umur 30 sampai 40 tahun berubah jadi bola voli. Yang ngerebut tinggal 12 orang. Lah kalau 40 sampai 50 tahun berubah lagi jadi bola pingpong. Tinggal 2 orang yang rebut. Paling banter papat kalau yang main double. Apalagi udah 50 tahun ke atas berubah lagi jadi bola golep. Ya mek wong siji tok sing rebut. Iku nek ditendang teng ilang bene kecemplung kali golek bal meneh. Ngono lho. Yo cantiknya perempuan berapa lama bertahan? Maaf,
Ya, sekarang ini masih cantik, onderdile sik kuat, baut-baute sik kenceng. Pipine ginyur-ginyur, mindur-mindur, dodone mentek-mentek kae. Genek mlaku jentit. Esemane neratapno jantung. Ki wong lanang diesem iki jantunge iso jeduk. Apa maneh lirikane? Medhotno kolor. Wong lanang dilirik srete ndudul kon jero del kolore pedhot. Sik enom. Ayo coba lek wis tuwa. Wis kendho kabeh. Nduk garepe kaca lho nglirik ambek mengengeh. Nyawang ayang-ayange dhewe melayu. Wedi. Pipine wis ompong. Untune wis ganok, dodo asale mentek-mentek ya kari tengeret tok. Ngelembreh kewer-kewer. Dinggoni BH brosot ae ngono. Kate lapo. Enggak lama kok. Loh, yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, izin, mau camat, mau kapolsek, mau dan ramil, ya lek sik duwe pangkat jabatan, berapa lama ning donya? Saiki ae sik menjabat. Angger wonge, siap Pak. Nggih Bapak. Nggih Bapak. Siap dan. Nggih Bapak. Nggih Bapak. Soale wis pensiun. Lha sing kate siap Pak ya sapa? Izin dan ramil. Ya saiki sik dadi kapolsek, komisaris polisi, sijine kapten. Anak buat siap dan. Mau naik mobil pintu ada yang buka nih, kemana-mana, koper digawakno, map digawakno, kacamata digawakno. Rumah saku wong iki tambah dukur pangkatnya tambah keple. Nggawa map lho gak kuat. Berapa ton toh Pak Camat? Map lo berapa ton? Ngono njaluk gawakno wong. Kan gak kuat nggawa map dhewe. Ya kuatan lebih kuat sing ngono kae gak duwe pangkat. Coba apa solek wis pensiun. Sopo sing kate inggih Bapak, inggih Bapak. Siap dan wis ana. Sapa ngomong kiai padha ae. Salah lek sampean nganggep kiai padha ae. Kiai itu justru semakin tua semakin mulia, bahkan dunia akhirat gak percaya sampean. Pak Dandra sapa ya? Kapolsek ae Kapolsek. Pak Kapolsek ini ya nanti kan sampai sepuh usianya, mudah-mudahan panjang umur sampai tua banget 100 tahun lebih usianya. Pak Kapolsek wis gak iso melaku lah kan tua banget, akhirnya kemana-mana dorong pakai kursi roda. Nah terus sama kiai sama sepuh kemana-mana dorong pakai kursi roda. Aku tanya sekarang, podo-podo dikongkon dorong, sampean milih dorong Kapolsek apa dorong kiai? Dorong kiai. Dorong kiai ku barokai. Semakin tua semakin barokah. Kiai tua itu yang pengen dorong, rebutan semuanya pengen dorong. Lah Kapolsek sopo gelem dorong? Ya gelem nek dibayari wek. Ngono, ijen dan gara-gara kae lho ngomong kiai padha ae nek wis tuwa jare. Yo lain kiai makin tua makin mulia wek. Ayo nek gak trimo ngadeg wong loro iki. Wong fakta kok. Kiai itu makin sepuh malah jadi rebutan kok, pengen barokah dorong rebutan. Kapolsek sopo gelem dorong. Loh kalau omonganku salah silakan dibantah ayo. No. Itu loh gara-gara dia tadi ngomong yo kiai apa doae jare. Yo enggak seje. Ngono lho. Lah ini kalau cuman terhormat di dunia, percuma rugi gitu loh. Wong kenikmatan dunia itu menipu. Kenikmatan sesungguhnya kan nikmat akhirat. Buktinya nikmatnya terus, nggak ada henti. Itu nikmat sejati. Bahkan semakin lama semakin nikmat. Lah kalau kenikmatan dunia itu bohong, nikmatnya hanya permulaan saja. Makin lama makin nggak enak, makin nggak enak, makin nggak enak, itu nikmat dunia.
Makan itu enak ya sendokan pertama, sendokan ke-10 nek, sendokan ke-50 muntah. Betul? Minum di dunia enak ya cegukan pertama, cegukan ke-15 kembung, cegukan ke-100 gumoh sampean. Makan sate itu enak ya sunduk pertama itu, 20 sunduk geblak sampean. Kumpul bojo ning donya enak ya sak ser kuwi tok. Terusno ser protol dengkulmu. Ya pedhot boyokmu. Lah kalau nikmat dunia memang seperti itu, makin lama makin gak enak. Lah nikmat sejati itu semakin lama semakin enak. Nanti di surga sampean yo be sida nang swarga sampean be sida amin napa potonganmu gak sida kok amin be sida yo be itu nanti semakin lama semakin nikmat semakin nikmat semakin nikmat. Jadi mangan nang swarga iku sendokan pertama karo sendokan ke-10 lebih nikmat sendokan ke-10, sendokan ke-100 lebih nikmat lagi. Minum juga begitu, cegukan pertama sama cegukan ke-50 lebih nikmat cegukan ke-50, tambah enak tambah seger, tambah enak tambah seger. Nah iku mikir ngisine ya apa jare nang swarga aja atik mikir ngising, nduk kono wis gak ono acara ngising wisan, nduk kono gak ono WC umum. Iku programe ngene, aku krungu informasi iku programe meneh metu dadi keringet ambune wangi. Swarga kok mikir ngising barang iku meneh metu dadi keringet ambune wangi. Kumpul bojo nang swarga ya ngono, tambah hot tambah hot tambah keren tambah jos ngono. Sing lanang tambah ganteng tambah gagah tambah kuat, enom terus gak ono tuwek nduk kono. Nang swarga iki penduduk swarga iki gak ono tuwek, enom ya. Mbah ambek putu umure padha. Gak ngandel ya wis diomongi. Ya meneh ae lah dititeni bareng-bareng. Meneh lek gak ngono, ayo aku tuntutan aku. Tapi gelek ono aku swargaku luwih dhukur timbang sampean. Wong wedok barang meneh nang swarga ya ngono, tambah ayu, tambah semak, tambah belenok, tambah montok, tambah molek. Ngono. Itu nikmat temenan. Ngono lho. Lek nang donya iki nikmat apa? Nikmat bujukan ae. Rugi lek cuma nang donya tok, sehingga kita diajari doa yang orang sering sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku di akhirat nanti kebaikan. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azab neraka. Nah ini pelajaran Bapak Ibu. Jadi berdoa itu mohon kebaikan. Jadi kalau kita minta sama Allah, nggak usah minta yang aneh-aneh, minta kebaikan. Nanti dikasih apapun berapapun jadi kebaikan. Jangan minta apa yang kita inginkan. Kalau minta apa yang kita inginkan, mungkin dikasih sama Allah, tapi nggak jadi kebaikan, belum tentu jadi kebaikan. Nah, iki kaya gak paham nah iki ya Allah. Anjane aku sadar mungkin iki ayu-ayu, tapi enggak I love you sayang, I love you semuanya. Gini ya. Ngene loh sayang. Iko sayang jawab, apa sayang jare. Ngene. Ya memang sama kita kan disuruh saling menyayangi toh. Kalau kita mohon kepada Allah, kalau kita minta apa yang kita inginkan, mungkin dikasih sama Allah, tapi belum tentu itu jadi kebaikan buat kita. Jarane Gusti Allah ngene, lah awakmu njaluk iki kok ya tak kei, mbuh dadine apik mbuh enggak, dadine apik ta elek urusanmu. Beda dengan ketika kita minta kepada Allah kebaikan, dikasih apapun ya jadi kebaikan, dikasih berapapun jadi kebaikan. Gitu loh, paham ya? Nah makanya ya Allah, aku minta kebaikan di dunia, aku minta kebaikan di akhirat. Itu
Kalau penjenengan berdoa, sampean berdoa kok tidak dikasih sama Allah, jangan suudzon sama Allah. Itu sampean dikasih sama Allah tapi dalam bentuk lain, tidak sama dengan yang sampean minta, karena Allah tahu kalau dikasih sesuai dengan yang sampean minta nggak jadi kebaikan, malah nanti mencelakakan sampean. Sampean dikasih bentuk lain tapi itu yang terbaik buat sampean. Moga-moga paham. Gini, sampean kan sering dah kalau berdoa ke Allah mesti minta banyak rezeki, minta ya sering saya pengen dadi wong sugih kan. Alah ngaku wae. Sampean kan sering kalau berdoa ke Allah minta banyak rezeki, minta jadi orang kaya, betul? Nah, tapi yah mono yah mene kok awet melaratmu. Awet ono melarate. Lah ini bukan berarti sampean nggak dikasih sama Allah. Dikasih tapi dalam bentuk lain. Cuman misalnya gini ya Allah aku minta duit 1 miliar. Misalnya, jangan suudzon nggak dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah tapi nggak berupa duit 1 miliar. Berupa apa? Berupa nilai keselamatan yang totalnya lebih dari 1 miliar. Allah perintah ke malaikat gini, malaikat ini ada orang Bonsari Wetan tuh namanya Sulastri itu malaikat, itu orangnya pengen duit 1 miliar. Jangan dikasih duit 1 miliar, bahaya itu. Sulastri kalau dikasih duit 1 miliar bahaya itu. Wong dia masih belum kaya aja udah gitu kok. Ditanya sama tetangganya, Mbak mau kemana, melengos gitu kok. Jangan gini aja. Ini loh di Lauhil Mahfud ini ada catatan, ini Sulastri nanti hari ini tanggal sekian bulan sekian jam sekian ini akan kecelakaan sak keluarga ini. Remuk kabeh ini nanti masuk rumah sakit biayanya habis 3 miliar. Udah ini aja takdir kecelakaan ini dibusek aja, seret dibikin selamat, nilainya 3 miliar. Padahal dia mintanya duit cuma 1 miliar gitu loh. Mbok paham mbok enggak ngene iki. Wes ngene ae. Lah aku lek ndonga wis suwe nang Allah njaluk sugih, uripku kok melarat ae. Karena menurut Allah yang terbaik buat sampean itu bukan sugih. Sing apik sampean niku yo melarat ngono iku. Soalnya sampean lek sugih bahaya. Ana wong iku melarat iku sregep ngaji, sregep salat jamaah, durung duwe mobil, bareng tambah sugih duwe mobil, malah gak tahu ngaji, gak tahu salat jamaah. Bahaya ngono lho. Biasane nang masjid ae durung duwe mobil, bareng wis duwe mobil gak tahu nang masjid, anggur bengi nang naik klub karaokean. Ajep. Paham? Sampeyan duwe anak lanang kelas 4 SD. Terus sampean duwite akeh. Anake sampean sing kelas 4 SD ku njalukno kono sepeda motor Ninja. Duwite sampean akeh. Sampean tukono tak gak? Tumbasno napa mboten? Mboten, bukan berarti nggak sayang anak. Justru karena sayang anak. Iki lek tak turuti, tak tukono Ninja temen, celaka anak ini. Tumpahin nang jalan raya, gak sampai seminggu mati anakmu. Wah, naik kelas 4 SD ditukono sepeda motor Ninja. Itu malah mencelakakan anak. Orang tua tahu yang terbaik buat anak sek kelas 3, kelas 4 SD bukan sepeda motor tapi sepeda ontel. Sepeda ontel engko ae lek wis gedhe tak tukono sepeda motor, paham? Lah orang-orang model sampean niki kan potongan sepeda ontel. Lek digawe sepeda motor bahaya, sampean gak kuat, paham? Sampean jangan kecil hati, gini loh. Ada orang yang tampilannya di dunia itu sepertinya terhormat mulia, padahal dia akan disengsarakan sama Allah, akan dibikin celaka sama Allah. Ada orang yang tampilannya di dunia ini sepertinya hina, rendah, padahal dia akan diangkat derajatnya, akan dimuliakan dan dibahagiakan sama Allah. Nah, ini gak dikai contoh mesti gak paham. Ada loh orang tampilannya di dunia itu seperti mulia, terhormat. Wah, dekne iku tumpakane mobil, apik, mahal mobilnya.
supire canggih profesional, gak sembarangan, kemana-mana dikawal, ketat pengawalannya, sepertinya mulia dan terhormat. Padahal iku kate dilebokno penjara. Lah koruptor iku, ayo iku ditupano mobil apik, supire canggih profesional, pengawalannya ketat, kate dilebokno penjara. Ngono lho. Ana wong nang donya tampilane sugih, omahe apik kaya omahe demit, mobile sak pirang-pirang, kemana-mana dikawal, kepingin apa keturutan, tampilane kaya wong mulia terhormat. Padahal itu jalan Allah, dia akan dimasukkan neraka dan tersiksa di dalamnya selamanya. Alhamdulillah kisah melarat iso seneng. Alhamdulillah aku melarat. Ana wong nang donya tampilane ditumpakno becake wis welek tayangen, kriet keratak glodak, kriet keratak glodak, udan tawur pisan dibungkus plastik lho wong numpak becak. Padahal iku kate dijak nang hotel bintang 5, kate dijak nang restoran. Ana wong nang donya iku tampilane melarat. Wis kaya sampean ngono iku lho. Padahal itu dalan kate dilebokno swarga ambek Gusti Allah. Seneng iki sing melarat-melarat. Saiki ae Bu sampean pikir, sing rodok potongan nakal iki wong sugih-sugih iku. Sobone night club, gondoli purel. Wong sugih-sugih, sing melarat ya sakjane pengen tapi gak duwe modal. Lek ngapunten. Sing kenceng-kenceng ibadah iki umume wong melarat-melarat. Coba nduk kene sing sregep-sregep salat jamaah nduk masjid, iku umume wong sugih ta wong melarat? Sing banter gak usah izin, sing sregep-sregep salat jamaah 5 waktu ke masjid, iku akeh-akeh wong sugih ta wong melarat? Wong melarat. Kapolsek dan Ramil Camat jarang salat jamaah 5 waktu. Paling-paling nang masjid Jumatan tok. Bener kok, gak bener gak tak omong nondan. Sing melarat-melarat lho sing ngebeki masjid. Lho nggih napa mboten? Loh, saya ini udah keliling kemana-mana. Wis tak lah wis keliling nang ndi-ndi ya. Pengajian iki nang ndi-ndi. Akeh-akeh sing teko ya wong melarat. Wong sugih jarang. Wong sugih iku gak sempet, sibuk ngurusi bisnis, perusahaan, karyawan, mikir duit, ngubeng ribet uripe. Lho, iki sing lungguh iki ndoproke melarat kabeh iki. Wong lek sugih gak kira gelem lungguh ndoprok, ambu kelek kecut, ambu entut selengut-selengut gak kira gelem. Lho nggih napa mboten? Aku ki wis totok ndi-ndi, Bu. Wong sugih atek teko ndok acara ya njaluk nggon sing VIP. Padahal kadang ya gak nyumbang, gak urun. Mangkel yo wis wonge. Lho, aku wis niteni kok nang ndi-ndi rata-rata sing teko nang pengajian wong melarat-melarat. Istighosah sing sregep wong melarat-melarat, salat jamaah sing sregep wong melarat-melarat. Ojo kaget menenang akhirat. Penduduk swarga iku sing akeh ya wong melarat-melarat. Hidup melarat. Hidup melarat. Pak Camat langsung, ya Allah muga-muga kula dados melarat ngono. Diomongi kok aja cilik ati sampean dadi wong melarat. Mulane lek bojomu melarat aja diseneni ae, Bu. Bojo melarat itu nyepetno mlebu swarga. Kuwi nek di rumah sing apik bojomu iku ya dibalsem, ya di gosok nggih jelantah to apa kono. Apa wijeti sing rata, sing dekok, sing mentol, sing ledok, sing geneng. Nah dinyet-nyet kabeh ngene ya wis nyepetno mlebu swarga. Ngono. Lah yo bos iku kate pindah kok. Terus maneh iya. Pokoknya aja lali. Idza aradta an tas'alallah fas'al masalihan nafsik. Sama niku lek karep njaluk apa-apa nang Allah wis aja aneh-aneh. Jene ben apa ya aja aneh-aneh apa sing jek cemacem. Jek cemacem kok jek neh beneh. Jek cemacem. Pokok nyoon nang Allah sesae. Kaanggui badan
panjenengan sedaya. Nah, amin apa? Oh mana amin. Njaluk sing apik. Nyang Allah iki njaluk kesaenan. Wes ngono. Nah, terus nomor loro iki pelajarannya apa? Berdoa itu nggak usah terlalu bertele-tele. Kita diajari sama Allah kalau berdoa itu ringkes, tegas, mentes, singkat, padat, jelas. Kayak ini, ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Apa itu? Apa saja yang urusan dunia menyangkut dunia, kebaikan. Katut kabeh. Ya Allah berikan pula di akhirat nanti kebaikan. Apa itu? Semua yang menyangkut akhirat aku minta kebaikan. Ya Allah selamatkanlah aku dari siksa neraka. Nek selamat tekan neraka swarga. Beres. Wis katut kabeh. Paham toh? Ya kayak Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyuka habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kan, ya Allah, aku minta kepadamu semua apa yang diminta oleh Nabi Muhammad kepadamu. Apa itu? Ya mbuh pokoknya Nabi Muhammad minta apa, aku ya minta. Lho Kanjeng Nabi sing ngulangi yo. Nabi Muhammad minta apa kepadamu ya Allah, aku ya minta. Nabi Muhammad minta ridhomu, aku juga minta. Nabi Muhammad minta rahmatmu, aku juga minta. Nabi Muhammad minta istiqomah ibadah, aku juga minta. Pokoknya apa yang diminta Nabi Muhammad kepadamu, aku yang minta. Enak aja nih. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyuka habibika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung kepadamu dari semua apa yang Nabi Muhammad berlindung kepadamu. Kalau Rasulullah minta perlindungan kepadamu dari hal apapun, aku juga minta. Pokoknya Kanjeng Nabi nyuwun perlindungan dari apa? Aku iya. Loh ngono, tapi ya disebutkan seperti tadi, jangan terlalu ringkes. Kalau terlalu ringkes ya nggak bagus. Wong dongo kok asal tangannya ngatong. Ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Amin. Apa kaya sponsore Sprite? Ya dongo kok, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Ya sebut no kesaenan ngono. Keringkesen toh mosok kon ndonga, ya Allah kau tahu yang kau mau, amin. Tapi juga jangan terlalu detail, ndonga dirinci terkesan dikte. Allah kok didikte. Kayak anak muda ya pengen dapat jodoh, ya Allah minta istri ya Allah. Yang perempuan ya, yang cantik, yang anaknya orang kaya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Aku minta yang putih ya Allah, yang tinggi 180 cm, ukuran BH-nya nomor 80 ya Allah. Ndonga kok Gusti Allah kok didikte. Aja ngatur enek bocah nom le ndonga ngono, ya Allah aku sayang banget sama dia ya Allah, aku nggak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohin dong. Apa ngono? Apalagi doa kok ngancam Allah. Ya Allah, aku jadi manusia bukankah engkau yang menciptakan, dan engkau telah berjanji akan mencukupi semua rezeki dan kebutuhanku, tapi sampai sekarang kok masih kurang. Mana janjimu sebagai Tuhan itu ya Allah? Ya ditapuki malaikat sampean. Nah kemudian mintanya, ya Allah, omahe sampean ndi? Engko tak ampiri, terus aku tak nginep do omahe sampean, tak ceritani sampai subuh, wis ngono ae. Oke? Enak. Ngaji kok gak oleh wis. Maaf Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Ini kalau nggak tak pakai metode kayak gini, ya protes ini tadi. Dinteni ngajine mek delu. Ngono sik ditambahi bayare larang barang ngono. Pengen murah yo bojomu kok kena ceramah. Toto omah kok bojomu kon ceramah. Murah iku. Gregeten awak. Lah terus ini, kita diingatkan bahwa masa depan kita itu ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Wes, ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat.
Selama ini kita kan lebih mementingkan masa depan dunia daripada akhirat, betul? Lah wis ngono ae, ben cepet waktune. Allah saja menyindir bal tu'thirunal hayatat dunia. Rata-rata manusia itu lebih memilih dunia, lupa wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu jauh lebih baik, akhirat itu lebih kekal, lebih abadi. Tapi manusia lebih memilih dunia. Oke, untuk membuktikan dunia itu simbolnya harta, akhirat itu simbolnya pahala. Misalnya disuruh milih salah satu, nggak boleh dipilih dua-duanya. Sampean lebih pilih pahala apa harta? Lebih pilih ganjaran apa bayaran? Misalnya ada dua undangan, waktunya bersamaan, nggak boleh diwakilkan, hanya boleh didatangi salah satu. Satu undangan untuk mendapatkan ganjaran, yang ngundang langsung Allah. Hayya 'alas shalah, itu yang ngundang langsung Allah. Yang mau datang dapat ganjaran 27 derajat. Satunya undangan dari caleg terpilih anggota DPRD Kota Probolinggo. Yang mau datang dapat 1 juta. Sampean pilih 27 derajat apa 1 juta? Kok 1 juta, wong 50.000 mbok parani. Kok 1 juta? Loh, itu kita memang seperti itu. Itu kita. Ibu lebih suka punya anak yang banyak pahala apa banyak harta? Misalnya ibu punya anak perawan cantik, terus dilamar 2 cowok, sama cowoknya ganteng-ganteng, yang satu banyak pahalanya, yang satu banyak hartanya. Kira-kira yang sampean pilih jadi menantu itu yang banyak pahalanya apa yang banyak hartanya? Ya memang seperti itu. Dua-duanya, wong dikon milih siji kok dua-duanya gitu loh. Ya memang umumnya kita seperti itu. Ibu maaf, ibu kalau mbak mau misalnya ya pengen punya rumah yang bagus, pengen punya rumah yang layak huni, mau bangun rumah, itu yang direncanakan mau dibangun rumah di surga apa rumah di dunia? Saya ngomong di surga ya lamis. Gak percaya ya oke, nek wong normal itu dua-duanya dipikir, rumah di dunia ya dipikir, rumah di surga yang dipikir. Tapi coba ayo berpikir sehat, kira-kira ya rumah dunia dengan di surga itu lebih bagus mana? Surga. Hakikatnya rumah di dunia dengan surga lebih indah, rumah di lebih mewah mana? Lebih megah mana? Tapi anggaranmu lebih banyak mana? Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, lah iyalah, karena gini, rumah dunia itu rumah yang akan ditinggalkan selamanya, sedangkan rumah surga itulah rumah yang akan ditinggali selamanya. Kalau orang sehat, normal, waras, tentu lebih memprioritaskan yang akan ditinggali selamanya, akan menjadi miliknya selamanya. Yang akan ditinggalkan selamanya ya biasa-biasa aja, orang cuman sementara, akan ditinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu, biasa-biasa aja. Yang diprioritaskan sebagus-bagusnya, semegah-megahnya, semewah-mewahnya, seindah-indahnya, yang akan menjadi miliknya selamanya. Wong waras. Nah sementara iki Bonsari Wetan kan gendeng kabeh. Deh, ngapunten, kalau memang waras ya lebih mementingkan yang akan menjadi miliknya selamanya toh. Ini akan aku miliki selamanya, akan aku tinggali selamanya, iki waras. Lah kalau hanya untuk sementara waktu mau ditinggalkan biasa-biasa tapi kan enggak, rumah yang akan ditinggalkan selama-lamanya ratusan juta,
nek perlu utang gadekno sertifikat. Lho iku lho wong ndingkluk iku lho ana wong rada lemu iki lho sertifikate digadekno ge bangun omah. Ana wong rada lemu sikil lungguhe sembojong sikile. Direwangi utang-utang bangun omah padahal itu rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Utang. Sedangkan yang akan ditinggali selama-lamanya ndak mikir. Iku bapak-bapak lek salat Jumatan iku ana kotak amal iku gawe persiapan bangun rumah yang akan ditinggali selama-lamanya yang di surga. Nyemplungi piro, Pak? 2000 ge bangun omah. Oleh Pak Kusiji nyublesi bokongmu iku. Bangun rumah 2000 oleh pasir saumplung iku. Nyawuri mripatmu iku. Lho omah sing kate ditinggalno selawase 100 juta, 200 juta, 700 juta, 800 juta itu lo akan ditinggalkan selamanya, udah nggak jadi milik kamu. Sedangkan yang akan ditinggali selamanya menjadi milikmu selamanya 2000. Waras tangon itu ya gak terima rodok yang nemen gendenge. Loh, rumah dunia itu sebagus apapun sifatnya hanya rumah dinas. Boleh ditempati kalau masih punya jabatan. Kayak Pak Camat ini punya rumah dinas di kantor kecamatan. Boleh ditempati Pak Camat selama beliau masih berdinas sebagai camat sini, masih punya jabatan sebagai camat. Begitu jabatan berakhir, rumah dinas harus dikosongkan, harus ditinggalkan. Betul? Oh, no. Rumahmu yang di dunia ini rumah dinas. Boleh kamu tempati selama kamu masih punya jabatan. Apa? Khalifah fil ardi. Selama kamu masih punya jabatan khalifah fil ardi, kamu masih hidup di bumi, boleh kamu tempati rumah dinasmu di dunia. Tapi begitu jabatanmu purna selesai, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, rumah dinasmu harus kamu tinggalkan hari itu juga tanpa toleransi, kecuali lek matimu bengi. Oleh nginep tapi ya gak suwe-suwe, semalam tok. Suwengi tok nginepe, besok dirimu langsung diterbangkan dengan satu-satunya penerbangan paling canggih di dunia, nggak ada delay, namanya Keranda Airlines, Pendoso Airlines. Itu satu-satunya penerbangan ya, nggak ada penundaan, nggak pernah kena razia. Ono wong mikul mayit dioperasi polisi, dua SIM tagak, mayitnya nggawa helm tagak. Gak ono razia. Dipindah kemana? Rumah singgah sementara, ukurannya nggak gede, hanya 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti beledek. Kuburan. Rumah yang akan kau tinggali selama-lamanya adalah rumah yang di surga. Coba, aku krungu kabar, bener tak gak ya wong Bon Sariwetane jarene duwe rencana kate nang swarga kabeh. Sida ta iku? Nah, oke, gak apa-apa rencana kok. Sida nggih. Terus sampean wis duwe kaplingan nduk kono. Lha terus manggon andi meneh sampean? Lek anjene sampean kate sida kate boyongan nang swarga kono, sampean kudu duwe kaplingan wisan. Lek gak duwe kaplingan kate manggon andi sampean? Jembatan jere. Jembatane swarga RT piro sing kate kon nggoni? Coba, harus sudah punya kaplingan di sana, persiapkan dong dari sekarang. Nah ini kita anehnya kita seperti itu. Lah terus, lagi ngantek jaluk sampai jam piro sampean? Wong wedok wis kadung krasa enak terus mau wis ngono. Yo kono ndok ngisor kari terus. Nang ndokur yo dengkleh nuruti. Pikirane wes kate pindah aku pokoknya intine Bu Bapak memasuki tahun baru niku sampeyan yo kudu tambah apik intine. Wis intine kon dadi wong sing tambah apik. Soale meneh sing diterima sae nang ngarsane Allah iku yo cuma wong-wong sing apik. Lah cek iso dadi wong apik, rumusnya sederhana. Biasakno nglakoni apik. Soale apik iku angel. Ana wong kok iso apik mergo biasa.
Jare wong Jawa kulino. Nek gak kulino ya gak iso. Ngono lho. Elek ki ya angel. Ana wong kok iso elek mergo biasa. Lek gak biasa gak kira iso. Makanya gak ada mendadak jelek itu gak ada. Kok ana jelek mendadak. Ya biasa kok. Lek gak biasa gak iso. Aku takon, mesuh iku angel tak gampang. Nah, kulino anjane kon. Angel lho mesuh iku. Wong sing gak tau mesuh, sampean kongkon mesuh, gak kira iso muni. Dipeksa kadang-kadang muni, tapi tajwide mesti salah. Dawa ndeke barang keliru nang lagune gak enak ngono. Nek gak kulino mesuh, dikongkon mesuh lagune gak enak. Sing dipisui lho kudu guyu. Lho sampean kudu dipisui kok guyu sih. Lagune lho lucu. Mergo gak kulino. Lah nek kulino yo fasih cetha nang jelas kaya iku mau. Malah contoh jarene. Aku yo gak iso wong gak kulino. Bu, ngomeli bojo angel tak gampang. Anjane sampean kulino. Angel ngomeli bojo iku angel. Wong nek gak kulino dikongkon ngomel gak iso. Bojomu iki omelono. Wong lanang gak kelem kerja klimbrak-klimbruk tok. Omelono. Malah nangis nek gak kulino ngomel. Aku gak iso kok kongkon ngomeli Mas ya opo sih. Nek ngomel ku ya opo gak iso. Anjene gak kulino. Lah nek kulino ya lancar. Wong lanang klimbrak-klimbruk gak kelem kerja mangane gak enak murang-muring. Belanjani yo gak bejaji rumangsane dadi wong itu gak bingung kanggo beto dhuwit. Coba dene po dhuwit sampeyan iki dibelanjakno arek saiki apa sembarang regane larang. Weruh ta dene lek aku duwe utang ndok ngene toko ngarep sampe kate blonjo maneh ndok kono gak wani. Iki waya pendaftaran arek sekolahnya aku, apa aku kabeh aku, sampe gelangku kalengku tak dol aku wis ngalah kaya apa dadi wong lanang sak enake. Iku wong sing keplok-keplok mau lho sing tukang ngono iku. Ya luancar nek kulino. Uang iku nek kulino zikir kaget sak kaget metu zikire. Lek gak kulino yo gak iso. Wahing iki lho apan kulino zikir. Alhamdulillah. Mergo isine ati iku zikir. Tapi gak kabeh wong iso ngono. Ana wong wahing tahu. Bakso. Mergo isine ati duduk zikir, tapi isine ati departemen perbadokan. Ngono lho. Wong nek kulino zikir enak-enak melaku kesandung jedek innalillah ya Allah astagfirullah. Tapi ono melaku kesandung jedek malah kebun binatang sing metu. Iki otomatis muga-muga paham lho. Uang iku nek anjane kulino zikir kaget sak kaget metu zikire ngono. Mangan yo nyekeli sendok nang logor klunting. Ya Allah, logorek sendoke ya Allah. Ya Allah ngono metune. Duwe jemuran wis kate garing. Karing entase lah kok umur udan dadak geruduk-geruduk. Ya Allah. Wis garing kok gak tak antasi sih. Masya Allah. Lah ya tengik ngene iki kodanan maneh. Ya wis diumbah maneh ya Allah. Anjane kulino zikir. Loh, keponakane teko ngono ku lho. Ya Allah, ponakane bebek samene gedene rek. Tambah ayu Masya Allah. Ancane kulinane ngono. Iki meneh wayah mati. Wong mati ku kaget. Roh ditarik teko jasad. Kaget mergo kulino. Allah, Allah, Allah. Begitu roh ditarik. Seret Allah. Tek. Yo cek pantes ngono lho dikai iku ngalo ae ku. Jere ate barang ngono. Yo cek pantes. Ngono iku. Apa sing diucapno? Allah. Wah anjene kulino. Ngono lho. Lho lek ngono temen apa janji Allah? Ana jali suman dzakaroni. Aku selalu ndampingi wong sing zikir nyebut namaku. Langsung disambut Allah dengan sambutan yang indah ketika pulang menghadap Allah dalam keadaan berzikir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, he wong apik, wong pun sarietan sing apik-apik. Nek dilemen iki amin apa bendol ndase dilemen iki. Wong sing apik-apik, wahai orang yang berjiwa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan silahkan masuk ke dalam surgaku. Masya Allah, enak disambut Allah, dilebokno swarga. Gak mlebu dhewe, Pak, dilebokno. Nanti sih Pak mlebu dhewe ambek dilebokno. Hah? Ya enak dilebokno. Daripada mlebu dhewe ya enakan dilebokno. Dilebokno iku terhormat. Nek mlebu dhewe iku gak terhormat. Astagfirullah pikirane rek. Lho kaya acara ngene iki lho ana wong kok teko terus dilebokno, mesti wong terhormat itu dikawal, monggo ngono. Lah nek mlebu dhewe ya kluyur-kluyur ndoprok, ndongsong ngono iku gak terhormat. Makanya aku ngomong enakan dilebokno timbang mlebu dhewe. Dilebokno iku enak, soalnya dorong mlebu ae wis dibukakno. Lho. Lah lek mlebu dhewe iku gak dibukakno maksa-maksa. Ya lara kabeh ngono. Wong sampean niku tepen gini, ojo salah paham talah sampean. Lek dilebokno iku terhormat. Terhormat gitu. Soalnya apa? Sing dileboni seneng. Lek mlebu dhewe sing dileboni gorong karuan seneng. Sampean mlebu nang omahe wong ya atik dilebokno. Monggo. Oh tuan rumahe suweneng. Lah nek gak dilebokno, metu teko dapur nyongkel cendela. Ngono maksude iki sepurane Bonsari Wetan menebeke kok sida mlebu swarga kaya mlebu dhewe. Kluyur gak direken nduk jero. Iku bahasa Inggrisnya the rai gedek. Ngono. Sapa ngomong sing penting mlebu mau? Lha terus ya apa rasane sing penting mlebu ngono. Ya wis. Nek gak kulino zikir gak iso kon metu zikire. Mangan enak-enak mangan sendoke logor no. Ngamuk-ngamuk kok sendok apa ngene iki dicekeli titik logor ngono duwe jemuran wis karingan tase nang udan udan gak genah lho nyalahno udane ponakane tekono ponakane iki meneh wayah mati kewaget nyawa dijaput tek lah nek ngono temen sapa sing teko nek gak malampir dianggap jamaah mak lampir. Mulane sampean kulinakno apik wis to apan kulino apik ngono obah-obah apik sapolah tingkahe apik sampai mati apik sampai tutuk akhirat dadi wong apik. Jam 10 lewat. Ngundang maneh kapan-kapan.